Halo semuanya teman-teman sahabat Daring Ponsel, dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini di meja servis masuk tipe handphone Xiaomi Redmi Note 5. Handphone yang dulunya viral, yang banyak dicari orang. Ini termasuk handphone legend ya. Ini masuk dalam keadaan LCD-nya ada tompel di bagian kanan. Lanjut ya teman-teman, kita akan eksekusi untuk pergantian LCD. Matikan handphonenya terlebih dahulu, terus buka tempat kartu ya teman-teman. Setelah itu congkel penutup belakang menggunakan alat congkel. Nah, di sini saya menggunakan kuku ya teman-teman. Kebetulan kuku saya sampai hancur untuk membuka casing handphone. Dari awalnya ukuran kukunya panjang sampai habis ya teman-teman. Karena saya sudah nyaman dan terbiasa kalau mencongkel handphone itu menggunakan kuku. Apalagi untuk seri Redmi Note 5 ini penutup belakangnya bahannya plat, jadi agak keras ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang terbiasa menggunakan kuku, bisa dibantu dengan alat congkel seperti plat pipih ataupun yang berbahan plastik ya teman-teman. Nah, ini lihat kuku saya sampai habis ya teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting handphonenya aman. Dan inilah penampakan setelah backdoornya terbuka ya teman-teman. Di sana terlihat plat penutup baterai yang dibaut ya teman-teman. Sebelum bautnya dibuka, kita buka dulu fleksibel fingerprint. Harap hati-hati ya teman-teman agar fingerprintnya tidak robek. Sekarang posisikan handphone di meja servis atau di tempat yang datar. Habis itu kita buka plat penutup baterai. Di sini plat penutup baterainya terdapat 2 baut ya teman-teman. Setelah bautnya terbuka, baru kita lepas konektor baterainya. Posisikan handphone dengan baik. Sekarang saatnya untuk melepaskan baterai. Dibantu dengan alat congkel ya teman-teman. Untuk keamanan di saat melepas baterai, lebih baik jangan menggunakan alat yang berbahan besi. Gunakanlah alat congkel yang berbahan dari plastik ya teman-teman. Biasanya untuk melepas baterai ori bawaan itu agak susah ya teman-teman, karena lemnya sangat keras. Nah, di sini kenapa saya berani mencongkel menggunakan plat yang berbahan dari besi, karena saya lihat baterai handphone ini sudah pernah diganti. Dipastikan untuk membukanya tidak terlalu susah. Lanjut ke topik ya teman-teman. Setelah baterainya terbuka, saya bersihkan, saya rapikan agar nanti untuk proses pemasangan baterai selanjutnya itu lebih mudah. Oke, posisikan baterai di tempat yang aman. Sekarang balik lagi fokus ke bodi handphone dan lepas fleksibel LCD yang terhubung ke mainboard. Sampai di sini paham kan teman-teman? Jika sudah paham, kita lanjut ke proses pembongkaran LCD. Untuk pembongkaran LCD, saya menggunakan bantuan blower. Setelan blower yang saya gunakan panas di 300 dan angin di 30. Sambil goyang-goyang blowernya biar lem LCD cepat mencair. Setelah itu dirasa sudah ada celah, barulah kita mencongkel dengan alat bantu plat pipih. Di sini saya juga menggunakan alat yang terbuat dari plastik ya teman-teman. Jika teman-teman di rumah tidak memiliki alat congkel yang seperti yang saya pakai, bisa teman-teman pakai bekas kartu perdana. Itu biasanya kuat dipakai untuk mencongkel LCD. Untuk di bagian bawah, LCD-nya sudah terlepas. Saya masih mencoba untuk melepas LCD yang di bagian atas. Nah, di sini saya juga memakai bantuan blower untuk mencairkan lem. Perlu diketahui, LCD ori bawaan untuk seri tipe Redmi Note 5 ini sering saya dapat untuk pergantian LCD. Lem LCD-nya yang ori itu lumayan keras ya teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman mencongkelnya atau melepasnya harus menggunakan blower agar lem LCD-nya cepat mencair. Setelah saya panaskan LCD yang di bagian atas, akhirnya LCD terlepas dari bezel. Jangan lupa untuk memindahkan saringan suara
yang ada di bagian atas ke LCD yang baru. Saringan suara ini sangat penting ya teman-teman. Selain menyaring suara, dia juga bisa menyaring debu untuk tidak masuk ke area mesin dan ke area kamera depan. Setelah LCD terlepas, di bagian ini saya akan membersihkan bekas atau sisa-sisa lem LCD. Di sini saya menggunakan bantuan pinset dan menggunakan bantuan pisau yang runcing agar dalam proses pembersihan lem itu lebih mudah ya teman-teman. Video di bagian ini saya percepat ya teman-teman agar bisa mempersingkat waktu. Saya lanjut ya teman-teman. Di sini kita fokus ke LCD yang baru. Nah, saya sudah membeli LCD yang baru. Ini dari produk LF. Sebelum kita pasang LCD-nya, dipastikan untuk mengecek bagian-bagian terpenting. Ingat ya teman-teman, cek bagian-bagian ini. Seperti bagian fleksibel, dipastikan tidak ada robek, tidak terlipat. Terus di bagian touchscreen tidak ada tergores, tidak juga ada pecah ya teman-teman. Setelah mengecek LCD, sekarang baru kita mencoba untuk mengkonekkan LCD yang baru ini ke mesin ya teman-teman. Kita pasang pelan-pelan. Kita cek juga di bagian frame apakah presisi apa enggak. Nah, barulah kita mengkonekkan fleksibel ke mainboard. Setelah itu pasang konektor baterai dan coba nyalakan. Oke ya teman-teman, LCD-nya nyala. Kita tunggu sampai handphone ini menyala sampai ke menu. Yap, handphone sudah menyala. Kita coba buka dan masukkan pin. Handphone sudah masuk ke menu. Terus kita coba untuk mengecek touchscreen. Caranya kita masuk ke pengaturan, terus cari versi kernel, ketik 5 kali, terus pilih touchpad. Nah, seperti yang kalian lihat, yang bagian hijau-hijau ini berarti mengecek setiap sisi fungsi touchscreen. Berarti fungsi touchscreen dari LCD ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jika sudah, coba digeser-geser area LCD. Setelah itu dicoba untuk charger. Chargernya masuk ya teman-teman. Nggak terlihat di sini di kamera. Itu masuk. Nah, habis itu berarti LCD-nya normal. Kita matikan handphone. Dan kita copot untuk konektor baterai, copot juga konektor LCD, dan lepas segel-segel yang ada di LCD. Ini biasanya saya sering lakukan agar kelihatan rapi. Mungkin tiap-tiap teknisi beda-beda ya teman-teman. Kalau saya biasanya saya rapikan langsung. Jika sudah, yang sering saya lakukan ya teman-teman, sebelum kita pasang LCD, saya tambahkan double tip di bagian fleksibel bawah biar dia menempel di plat LCD yang bagian bawah ya teman-teman. Biar fleksibelnya menempel di plat bagian bawah. Jangan lupa untuk memasang kembali saringan suara atas ya teman-teman. Ini sangat penting. Setiap saya ganti LCD, yang saya sangat perhatikan, walaupun ini benda kecil ya teman-teman, ini sangat berfungsi untuk menyaring suara dan menyaring debu biar tidak masuk ke area mesin dan ke area kamera depan. Sering sekali saya ganti LCD. Jika LCD-nya sudah pernah diganti,
Saringan suaranya jarang sekali dipasang. Ya, lanjut ya teman-teman. Sekarang proses pengeliman LCD. Taruh lem di bagian bezel, dari bagian bawah, terus bagian samping, terus bagian atas. Hati-hati, di sana ada area kamera agar kamera tidak terkena lem. Terus ke bagian samping kanan. Jika sudah, diamkan. Biasanya saya diamkan selama 5 menit sambil meniup-niup lemnya agar lem rekatnya bagus ke LCD. Biasanya itulah trik saya untuk memasang LCD ya teman-teman. Nah, baru pelan-pelan pasang LCD-nya ke frame. Dipastikan LCD yang kita pasang itu presisi ya teman-teman, sambil menekan tipis-tipis di pinggir-pinggir LCD. Tekannya jangan terlalu keras, takutnya nanti LCD yang kita pasang pecah ya teman-teman. Baru kita konekkan fleksibel ke mainboard. Tahap selanjutnya, di step ini saya mengasih double tip di setiap sisi pada rumah baterai ya teman-teman. Ini fungsinya agar baterainya tidak mudah lepas dan tidak mudah goyang. Double tip ini biasanya double tip khusus untuk di bagian baterai. Setelah itu pasang baterai dan konekkan konektor baterai ke mainboard. Setelah itu pasang plat penutup baterai dan pasang 2 bautnya ya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut pasang fingerprint atau sidik jarinya dan lanjut hidupkan. Oke, handphone sudah menyala ya teman-teman. Bersihkan sedikit di back cover Redmi Note 5 ini dan langsung pasang ke handphone. Saat pemasangan penutup belakang, di sini saya ada trik ya teman-teman. Karena penutup belakang ini terbuat dari plat, itu dipastikan bahannya sangat keras. Jadi untuk pemasangan ke bodi handphone, jika ada renggang, usahakan jangan menekan di area LCD ya teman-teman. Teman-teman bisa menekan di bagian frame. Tekan secara pelan-pelan di bagian frame, jangan menekan di area LCD. Saya pernah kejadian, karena belum punya pengalaman, saya coba tekan untuk menutup bagian belakang, saya tekan di bagian LCD dan apa yang terjadi, LCD-nya retak ya teman-teman. Nah, makanya ini tekan di bagian frame ya teman-teman, di bagian frame LCD. Itu trik dari saya teman-teman. Nah, setelah dirasa penutup belakang sudah terpasang secara presisi, saya tambahkan sedikit karet gelang agar lem yang kita pasang tadi di LCD yang baru itu rekatnya bagus ya teman-teman. Kegunaan karet gelang ini saya sering gunakan di saat pemasangan LCD yang dilem ya teman-teman. Biasanya setelah saya pasang karet gelang, saya tunggu kisaran 5-10 menit. Baik, yang terakhir pasang kembali tempat kartu. Sampai di sini berarti pemasangan LCD untuk Redmi Note 5 sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar channel saya semakin berkembang. Terima kasih.